Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisanku Islam yang dirahmati Allah, salat sunnah rawatib memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan serta manfaat yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya perkara yang pertama kali yang akan diperhitungkan dari seorang hamba muslim pada hari kiamat nanti adalah salat fardunya. Jika ia melakukannya dengan sempurna, maka sempurnalah semua amal perbuatannya. Tetapi jika tidak, dikatakan kepada para malaikat, perhatikanlah apakah ia mengerjakan salah satu dari salat sunnahnya. Jika ia mengerjakan salat sunnahnya, sempurnalah salat fardunya karena salat sunnahnya. Kemudian seluruh amal fardunya diperlakukan seperti itu pula. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu atau salat wajib 5 waktu, dan Rasulullah selalu mengerjakannya, baik yang sebelum salat wajib maupun yang sesudah salat wajib. Salat sunnah rawatib dari segi waktu mengerjakannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, salat sunnah rawatib qabliyah, dan yang kedua, salat sunnah rawatib ba'diyah. Dari segi hukumnya, salat sunnah rawatib dibagi menjadi 2. Yang pertama, sunnah rawatib muakkad atau sangat dianjurkan, dan yang kedua, sunnah rawatib ghairu muakkad atau tidak diutamakan atau tidak dianjurkan. Mengenai jumlah, berapa rakaatkah salat sunnah rawatib seharusnya dikerjakan? Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Nihayatuz Zain, beliau mengatakan jumlah seluruh salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib adalah 22 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan dari 22 rakaat tadi, para ulama membaginya 10 rakaat hukum mengerjakannya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, saya menghafalkan 10 rakaat salat sunnah dari Nabi SAW, yaitu 2 rakaat qabliyah sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah sesudah zuhur, 2 rakaat ba'diyah sesudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat ba'diyah sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan sisanya 12 rakaat hukum mengerjakannya sunnah ghairu muakkad atau tidak dianjurkan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Mengenai anjuran mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dan 4 rakaat sebelum asyar, boleh dikerjakan langsung sekali salam atau dengan 2 kali salam. Tapi yang paling afdol dikerjakan dengan 2 kali salam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat sunnah malam
dan sholat sunnah siang itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Sholat sunnah rawatib paling utama dikerjakan di dalam rumah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, "Sholatlah kamu di rumahmu, sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholat seseorang yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat fardu." Sahabat lisanku Islam yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu secara singkat tentang sholat sunnah rawatib muakkad, dan setelah itu sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau dinamakan sholat sunnah qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Bagi yang mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat dan diikuti 4 rakaat sesudahnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat zuhur, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya inilah saatnya pintu-pintu langit dibuka, maka dari itu aku ingin agar yang naik dari diriku pada saat ini adalah amal yang soleh." Mengenai cara mengerjakannya, sama saja dengan mengerjakan sholat wajib ataupun sholat-sholat lainnya, baik gerakannya maupun bacaannya. Dan niatnya, usolli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ikhram, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar disertai dengan mengangkat kedua tangan. Setelah takbiratul ikhram disunnahkan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran, ruku', i'tidal, bangkit dari ruku', sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan berdiri kembali untuk memulai rakaat kedua hingga selesai. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur atau dinamakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang menjagai dengan baik 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dirinya dari api neraka. Salat sunnah ba'diyah zuhur dikerjakan dengan 2 rakaat atau 4 rakaat setelah mengerjakan salat zuhur. Bagi yang mengerjakan salat Jumat, maka salat ba'diyah zuhurnya diganti dengan salat ba'diyah Jumat. Adapun niat salat sunnah ba'diyah zuhur, usolli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan jika mengerjakan salat sunnah ba'diyah Jumat, niatnya usolli sunnatal jumu'ati rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Cara mengerjakannya sama saja dengan cara mengerjakan salat fardu ataupun salat-salat lainnya, baik gerakannya maupun bacaannya. Yang ketiga, 2 rakaat setelah salat maghrib atau dinamakan salat sunnah ba'diyah maghrib dikerjakan sebanyak 2 rakaat, dan yang lebih utama dikerjakan di rumah, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang telah dijelaskan di depan tadi, bahwa Rasulullah SAW mengatakan 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumahnya. Cara mengerjakannya sama saja dengan mengerjakan salat fardu ataupun salat-salat lainnya, baik gerakannya maupun bacaannya. Dan niat salat sunnah ba'diyah maghrib,
usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang keempat, 2 rakaat setelah Isya atau dinamakan salat sunnah ba'diyah Isya. Salat sunnah ba'diyah Isya dilaksanakan setelah mengerjakan salat wajib Isya sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Bagi orang-orang yang selalu mengerjakannya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan salat tahajud pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum salat zuhur, dia seperti mengerjakan salat tahajud pada malam hari. Dan barang siapa yang mengerjakan salat 4 rakaat sesudah salat Isya, ia seperti mengerjakan salat tahajud pada malam Lailatul Qadar. Cara mengerjakannya sama saja dengan mengerjakan salat fardu atau salat-salat lainnya, baik gerakannya maupun bacaannya. Dan niat salat sunnah ba'diyah Isya, usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang terakhir, 2 rakaat sebelum subuh atau dinamakan salat sunnah qabliyah subuh, dikerjakan dengan 2 rakaat sebelum melakukan salat subuh. Keistimewaan dan keutamaan salat sunnah qabliyah subuh ini, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sunnah fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cara mengerjakannya sama saja dengan mengerjakan salat fardu atau salat-salat lainnya, baik gerakannya maupun bacaannya. Namun saat membaca ayat atau surat Al-Quran, dianjurkan membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Baqarah ayat 136, dan surah Al-Imran ayat 52. Namun tidak ada ketentuan resmi untuk ayat dan surat apa yang dibaca sewaktu mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh. Dan niat salat sunnah qabliyah subuh, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang selanjutnya, salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak diutamakan atau tidak dianjurkan. Namun walaupun seperti itu, salat sunnah rawatib ghairu muakkad ini mempunyai keistimewaan dan keutamaan yang besar sebagaimana salat sunnah muakkad. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, 2 rakaat sebelum asar atau dinamakan salat sunnah qabliyah asar, dikerjakan sebelum mengerjakan salat asar sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa Nabi Muhammad SAW biasa mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan salat asar. Di antara keistimewaan dan keutamaan salat sunnah qabliyah asar, bagi seseorang yang selalu mengerjakannya sebanyak 4 rakaat akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada orang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum salat asar. Cara mengerjakannya sama saja dengan mengerjakan salat fardu atau salat-salat lainnya, baik gerakannya maupun bacaannya. Dan niatnya, usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, 2 rakaat sebelum mengerjakan salat maghrib atau dinamakan salat sunnah qabliyah maghrib. Salat sunnah qabliyah maghrib dikerjakan sebelum mengerjakan salat maghrib sebanyak 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian 2 rakaat sebelum mengerjakan salat maghrib.
Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali bagi siapa saja yang mau. Adapun bacaan niat salat sunnah qabliyah maghrib, usolli sunnatal maghribi rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan cara mengerjakannya sama saja dengan mengerjakan salat fardu ataupun salat-salat lainnya, baik gerakannya maupun bacaannya. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum Isya atau dinamakan salat sunnah qabliyah Isya, dikerjakan sebelum mengerjakan salat Isya sebanyak 4 rakaat atau 6 rakaat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengerjakan salat qabliyah Isya, melainkan beliau masuk ke rumahnya dahulu untuk mengerjakan salat 4 rakaat atau 6 rakaat sebelumnya. Cara mengerjakannya sama saja dengan mengerjakan salat fardu ataupun salat-salat lainnya, baik gerakannya maupun bacaannya, dan niatnya usolli sunnatal isya'i rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sahabat lisanku Islam yang dirahmati Allah, bagi siapapun yang menginginkan keutamaan salat sunnah rawatib, maka kerjakanlah tanpa melihat sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad. Sebab yang ghairu muakkad pun keutamaannya sangat besar dan sayang sekali untuk dilewatkan, atau sekurang-kurangnya mengerjakan yang sunnah muakkad saja, dan jangan pernah melewatkannya, karena menurut Imam Ar-Rafi, orang yang biasa melewatkannya layak untuk ditolak kesaksiannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.